Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman Raden Mas Said Muda? Berjumpa lagi dengan saya Rahmawati Khairiyah, dosen FEBI Raden Mas Said Surakarta. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan berdiskusi kembali mengenai materi MSDM, yaitu masuk ke kompensasi. Dalam ruang lingkup materi kompensasi, apa aja sih yang mau kita diskusikan? Di sini ada tujuan dan manfaat dari kompensasi, kemudian ada jenis dari kompensasi, yang ketiga ada komponen-komponen dari kompensasi, dan yang keempat ada pengaruh dari kompensasi. Oke, kita masuk ke dalam pengertian kompensasi. Apa sih kompensasi itu? Mungkin ada teman-teman yang sudah mempelajarinya. Mari kita jabarkan bersama-sama. Kompensasi merupakan balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya, baik bersifat keuangan maupun non-keuangan. Contohnya yang bersifat keuangan jelas gaji ataupun upah. Kemudian yang bersifat non-keuangan kira-kira apa? Ya, bisa sebagai fasilitas kesehatan, kemudian fasilitas transportasi, juga fasilitas perumahan. Kemudian balas jasa yang diberikan merupakan kewajiban perusahaan atau organisasi atas jerih payah karyawannya yang diberikan selama dia bekerja. Sebaliknya, bagi karyawan, kompensasi adalah hak bagi karyawan atas beban dan tanggung jawab yang diberikan kepada perusahaan atau organisasi yang menaunginya. Kompensasi dapat diberikan bersifat tetap dan bersifat tidak tetap. Tetap itu artinya kompensasi akan dibayarkan kepada karyawan, seperti gaji dan tunjangan bulanan lainnya. Sedangkan kompensasi yang tidak tetap adalah kompensasi yang diberikan berdasarkan pada prestasi kerja atau pertimbangan yang lainnya. Contohnya adalah bonus maupun insentif. Kemudian pertimbangan dalam pemberian kompensasi ada beberapa pertimbangan. Di antaranya yaitu harus sesuai. Pemberian kompensasi harus sesuai dengan peraturan pemerintah dalam hal batas minimal dan syarat-syaratnya. Semisal pemberian gaji harus disesuaikan dengan batas minimal UMR atau UMK di daerah masing-masing perusahaan itu didirikan. Kemudian harus sama. Pemberian kompensasi haruslah sama kepada setiap orang sesuai dengan usahanya dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut. Yang ketiga adalah seimbang. Perusahaan atau organisasi akan membayarkan kompensasinya lebih banyak jika memperoleh keuntungan lebih banyak pula. Kemudian yang keempat adalah efektif biaya. Dalam hal ini perusahaan atau organisasi mengalami tingkat keuntungan yang melebihi target. Maka sebaiknya tidak memberikan kompensasi atau pembayaran yang berlebihan, agar nantinya saat perusahaan mengalami penurunan laba atau profit, para karyawannya tidak mengeluh jika kompensasi yang diberikan akan lebih sedikit atau menurun. Yang kelima adalah aman. Pemberian kompensasi kepada karyawan harus dapat membantu kebutuhan dasar hidup karyawan, yaitu kebutuhan dasar untuk makan, untuk rumah, dan kesehatan. Kemudian yang keenam adalah pemberian insentif.
pemberian kompensasi akan dapat menambah motivasi kerja dari karyawan yang semakin kuat. Yang ketujuh adalah bisa diterima karyawan. Pemberian kompensasi telah disepakati antara perusahaan atau organisasi dengan karyawan pada kontrak awal karyawan diterima kerja di perusahaan tersebut, sehingga dapat meminimalkan konflik yang bisa terjadi antara perusahaan dengan para karyawan atau serikat pekerja yang berada di perusahaan tersebut. Kemudian, tujuan pemberian kompensasi. Tujuannya ada beberapa macam, diantaranya adalah yang pertama, memberikan hak pada karyawan. Kompensasi harus diberikan karena merupakan kewajiban dari perusahaan atau organisasi dan merupakan hak karyawan atas jerih payahnya dalam bekerja. Kemudian, memberikan rasa keadilan. Pemberian kompensasi ini dilakukan secara terbuka dan penentuan besarnya kompensasi didasarkan pada kinerja yang telah diberikan oleh karyawannya. Yang ketiga, memperoleh karyawan yang berkualitas. Dengan pemberian kompensasi yang baik, maka akan menarik pelamar yang berkualitas pula untuk melamar ke perusahaan atau organisasi tersebut. Yang keempat adalah mempertahankan karyawan yang potensial. Dengan pemberian kompensasi yang sesuai, maka akan mengurangi tingkat keluarnya karyawan karena mereka merasa dihargai di dalam perusahaan tersebut. Dan mereka juga akan timbul rasa memiliki juga kesetiaan terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima adalah menghargai karyawan. Pemberian kompensasi salah satu bentuk penghargaan terhadap jasa karyawan. Dengan adanya rasa dihargai, maka karyawan juga akan menghargai perusahaan tersebut. Maka karyawan juga akan memberikan kinerja yang maksimal terhadap perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam adalah pengendalian biaya. Dengan memberikan kompensasi yang layak, maka akan dapat mengurangi biaya rekrutmen dan seleksi karyawan karena yang disebabkan oleh tingginya tingkat turnover karyawan. Kemungkinan yang menyebabkan tingginya tingkat turnover karyawan itu adalah karena mereka merasa kompensasi yang diberikan kurang atau mereka merasakan kurang dihargai dalam perusahaan maupun organisasi tersebut. Kemudian yang ketujuh adalah memenuhi peraturan pemerintah. Pemberian kompensasi yang sesuai dengan peraturan pemerintah berarti ikut mendukung program pemerintah dan terhindar dari berbagai macam sanksi sehingga citra dari perusahaan atau organisasi tersebut akan terlihat lebih baik. Baik terlihat citranya nanti terlihat dipandang dari segi pemerintah maupun dipandang dari segi masyarakat luas. Kemudian yang kedelapan adalah menghindari konflik. Dengan pemberian kompensasi ini, maka perselisihan atau pertentangan antar karyawan dengan perusahaan akan dapat diminimalkan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat pemberian kompensasi. Di sini telah saya rangkumkan beberapa manfaat pemberian kompensasi, diantaranya adalah yang pertama, loyalitas karyawan akan meningkat. Dengan pemberian kompensasi yang benar, maka akan membuat karyawan bekerja dengan bersungguh-sungguh dan menumbuhkan rasa memiliki atau setia terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap perusahaan akan meningkat. Pemberian kompensasi yang benar akan membuat karyawan akan mematuhi terhadap segala kewajiban yang diberikan dan mematuhi semua peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau oleh suatu organisasi.
Kemudian yang ketiga adalah motivasi kerja akan meningkat. Dengan pemberian kompensasi yang benar, maka dorongan karyawan untuk bekerja juga akan semakin meningkat dan kuat. Yang keempat adalah semangat kerja juga akan meningkat. Dengan pemberian kompensasi yang benar, maka akan meningkatkan semangat kerja para karyawannya. Yang kelima adalah kinerja karyawan juga tentunya akan meningkat. Dengan pemberian kompensasi, maka karyawan akan terus meningkatkan kualitas kerjanya yang nanti pada akhirnya akan meningkatkan prestasi kerja dan kinerja yang diberikan terhadap perusahaan atau organisasi. Kemudian yang keenam adalah konflik kerja dapat dikurangi. Adanya pemberian kompensasi ini, maka pertentangan di antara karyawan dengan pimpinan atau dengan karyawan yang lainnya dapat diminimalkan, sehingga dapat bekerja secara kompak dan baik. Kemudian yang ketujuh adalah memberikan rasa aman. Dengan adanya pemberian kompensasi ini, maka karyawan akan merasa aman dan nyaman sehingga tidak menimbulkan kegelisahannya saat bekerja atau saat melakukan aktivitas dan kewajibannya di perusahaan. Kemudian yang kedelapan adalah memberikan rasa kebanggaan pada karyawan itu sendiri. Pemberian kompensasi yang relatif besar akan memberikan rasa bangga karyawan dan mendorongnya untuk bekerja lebih maksimal lagi. Kemudian yang kesembilan adalah proses kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan lancar. Pemberian kompensasi yang benar dan wajar maka akan memperlancar jalannya kegiatan perusahaan atau organisasi itu sendiri. Tidak lagi terjadi kekosongan jabatan atau posisi karena terdapat keluar masuknya karyawan yang merasa tidak betah atau merasa tidak dihargai dalam perusahaan tersebut, dan akan munculnya semangat bekerja oleh karyawan. Oke, kita lanjut kepada jenis-jenis kompensasi. Yang pertama ada kompensasi keuangan. Kompensasi keuangan ini merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk uang, baik secara periodik, bisa secara mingguan, bulanan, atau bahkan tahunan. Contohnya adalah gaji, upah, bonus, komisi, dan insentif. Gaji sendiri biasanya diberikan pada periodik 1 bulanan. Sedangkan upah biasa diberikan pada periodik 1 mingguan terhadap pekerja lepas. Kemudian yang kedua ada kompensasi non-keuangan. Kompensasi non-keuangan ini merupakan kompensasi yang diberikan dalam bentuk tunjangan guna meningkatkan kesejahteraan karyawannya, baik fisik maupun batin. Contohnya yaitu tunjangan kesehatan. Dengan adanya tunjangan kesehatan, para karyawan ini akan merasa aman dan tenang karena dia telah diberikan jaminan kesehatan. Yang kedua ada tunjangan komunikasi, ada juga tunjangan perumahan, tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan kendaraan untuk mempermudah karyawan mencapai tempat kerjanya, ada tunjangan pendidikan untuk karyawan yang mau mengupgrade kemampuan dan keahliannya. Kemudian ada tunjangan liburan dan juga ada tunjangan hari raya. Kemudian komponen-komponen kompensasi itu apa saja sih? Yang pertama ada gaji pokok. Gaji pokok ini merupakan pendapatan dasar yang diterima oleh karyawan. Biasanya gaji pokok ini bersifat tetap setiap bulannya. Kemudian ada konsumsi atau makan.
merupakan kompensasi yang diberikan untuk kebutuhan makan atau lauk pauk bagi karyawannya. Yang ketiga, ada transportasi, yaitu untuk mempermudah akses karyawan menuju tempat kerjanya atau menuju perusahaan. Yang keempat, ada perumahan, merupakan bantuan perusahaan untuk memperoleh hunian yang layak dan dapat ditempati oleh karyawan. Yang kelima, ada kesehatan, merupakan tunjangan yang diberikan untuk melindungi karyawan dalam keadaan sakit. Yang selanjutnya ada tunjangan jabatan yang diberikan pada seseorang yang mempunyai jabatan-jabatan tertentu. Yang ketujuh ada tunjangan kelangkaan, yaitu tunjangan yang diberikan pada seseorang karena keahlian khusus dan sangat dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Jadi tidak semua orang memiliki tunjangan kelangkaan ini. Kemudian yang kedelapan ada tunjangan kemahalan, yaitu merupakan tunjangan yang diberikan karena kondisi suatu daerah yang biaya hidupnya lebih mahal dibandingkan dengan daerah lain. Jadi jika kita bandingkan di Solo dengan DKI Jakarta, tunjangan kemahalannya akan berbeda karena biaya hidup di Solo dengan di Jakarta jelas berbeda. Biaya hidup di Solo bisa dipastikan lebih rendah daripada biaya hidup di DKI Jakarta. Kemudian ada tunjangan inflasi, merupakan tunjangan yang diberikan ketika kenaikan harga terjadi dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ke-10 ada tunjangan prestasi, merupakan tunjangan yang diberikan karena karyawan tersebut memperoleh suatu penghargaan atas kinerjanya. Kemudian ada bonus, merupakan penghargaan atas kinerja karyawan yang dianggap baik, sehingga perlu diberikan penghargaan. Kemudian ada juga insentif, yaitu merupakan usaha perusahaan atau organisasi untuk mendorong karyawannya agar mau dan mampu melakukan suatu pekerjaan. Yang ke-13 ada upah lembur, yaitu tunjangan yang diberikan kepada karyawan yang telah bekerja di luar jam kerja yang telah ditentukan. Yang ke-14 ada tunjangan hari tua, yaitu penghargaan perusahaan kepada karyawannya atas jasa-jasa yang telah diberikan selama dia bekerja pada perusahaan tersebut. Yang ke-15 ada tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini diberikan pada setiap hari-hari besar keagamaan. Kemudian kita masuk ke dalam faktor apa saja yang mempengaruhi kompensasi. Yang pertama ada pendidikan, merupakan dasar utama permulaan dalam menentukan kompensasi atau gaji. Sehingga jika ada karyawan yang masuk ke dalam suatu perusahaan dengan kualifikasi S1 dan SMA tentu akan berbeda dalam pemberian gaji pokoknya. Kemudian yang kedua ada pengalaman, merupakan jangka waktu dan keahlian seseorang dalam bekerja. Semakin lama dia bekerja, otomatis pengalamannya akan semakin bertambah dan keahliannya pun juga akan semakin membaik. Yang ketiga ada beban kerja atau tanggung jawab, yaitu karyawan yang memiliki beban dan tanggung jawab yang lebih besar, maka akan memiliki kompensasi yang lebih besar pula. Kemudian yang keempat ada jabatan, sehingga makin tinggi jabatan seseorang, maka kompensasi yang akan diterimanya tentu akan semakin tinggi pula. Yang kelima ada jenjang kepangkatan. Semakin tinggi jenjang kepangkatan atau golongan seseorang, maka akan semakin tinggi pula kompensasi yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan pemerintah. Kemudian yang keenam ada prestasi kerja. Dengan kinerja yang sesuai atau melebihi standar yang telah ditetapkan, maka kompensasi yang akan diterima karyawan tersebut akan lebih tinggi. Kemudian ada kebijakan dalam pengupahan.
Di antaranya yaitu yang pertama, upah minimum, yaitu diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak yang ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi, Bupati, maupun Wali Kota. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, dan bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan upah tersebut, maka diberikan keringanan dengan dilakukan penangguhan. Kemudian yang kedua ada upah kerja lembur. Disesuaikan dengan lama waktu karyawan itu bekerja lembur. Yang ketiga ada upah tidak masuk kerja karena berhalangan. Biasanya yaitu sakit, menikah, dan lain-lain. Kemudian ada upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaan, misalnya menempuh pendidikan lagi. Kemudian yang kelima ada bentuk dan cara pembayaran upahnya, ini akan dibeda-bedakan. Kemudian yang keenam ada denda atau potongan upah. Jika karyawan tersebut melanggar peraturan dari perusahaan, maka biasanya diterapkan denda atau potongan upah maupun gaji dari perusahaan. Nah, demikian diskusi kita pada pertemuan kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di bawah di kolom komentar ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.